Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi di channel Jurus Digital. Oke, saya udah lama nggak upload nih karena kesibukan harus menterapi anak. Em, Mungkin saya sekarang ingin coba vlogging sebelum memulai beberapa tutorial lagi, terutama di bidang digital marketing ya. Jadi, em, saya pengen cerita sedikit sharing bagaimana saya memulai jualan online di tahun 2009 ya, tepatnya 2009, akhir 2009 ya. Jadi saya itu bisa digital marketing itu secara autodidak karena kebutuhan. Jadi kalian bisa belajar lebih cepat ketika memang kalian merasa membutuhkan sesuatu. Pada saat itu sedang kuliah dan punya punya keinginan setelah lulus kuliah itu tidak cari-cari kerja gitu. Jadi usaha saya sudah suka jualan dari mulai sejak SMA ya, jualan roti DKM gitu ya, walaupun itu keuntungannya untuk DKM, tapi setelah DKM-nya nggak jualan, saya terus jualan, ngambil barang dari temen gitu, roti juga, yang membuat saya punya penghasilan. Jadi mulai jualan itu ya mulai dari hal yang kecil lah, biasakan dari hal yang kecil. Kalau teman-teman belum terbiasa ya nanti akan berat, akan susah, kok nggak dapat hasil. Dinikmati aja dulu, dicoba dulu, di trial dulu, bagus atau tidak usahanya, baru kita pikirin scale up ya, kalau emang usahanya udah cocok. Jadi bagaimana kamu membuat diri kamu itu cocok untuk bidang A gitu, atau kerjaan A, atau jualan A. Simpel sih, ketika kamu mengerjakan apa yang kamu lakukan untuk menghasilkan uang dalam 3 bulan terakhir, apakah kamu merasa lelah atau merasa enjoy? Kalau kamu merasa lelah dan akhirnya tadinya jualan tiap hari tiba-tiba selang-seling, mungkin itu bukan passion kamu dan jangan dilanjutin, cari lagi bidang yang lain. Nah pada saat itu saya jaga warnetnya temen, ya weekend lah, karena skripsi belum beres-beres. Di sana saya ngeliat peluang, teman saya ngeblog itu dapat AdSense. Nah saya bingung mau ngeblog apa. Saya berpikir, wah gimana nih ya, isi blognya apa. Akhirnya satu titik, dulu zaman chatting MIRC, saya chattingan, tiba-tiba ada yang menawarkan jualan pin dengan harga modal 1.500. Pada saat itu harga jualnya 5.000 sampai 10.000 ya untuk pin itu ya. Pinnya pin Islami. Jadi plesetan lah. Jadi apa ya, IM3 jadi apa gitu ya, lupa saya. Pokoknya Google jadi good girl gitu kan. Nah, wah lucu nih. Saya undang lah ke warnet saya, ternyata dia nitipin barangnya. Itu saya lihat, wah peluang. Tadinya buat dijual di warnet, ternyata di warnet nggak laku. Akhirnya saya posting tuh di blog. Itu mendekati bulan puasa. Dan alhamdulillah habis terjual. Sampai ada yang orang pengen beli desainnya, karena itu bukan desain saya nggak berani jual. Dan suppliernya kebetulan menghilang. Wah itu kisah unik jualan pertama saya tuh, suppliernya ngilang ya. Suppliernya ngilang entah kemana. Jadi barang tuh habis, dititipin ke saya, nggak pakai jaminan apa-apa. Saya cuma punya nomor telepon Asia saat itu, nggak bisa dihubungin, nggak tahu di mana rumahnya, kantornya dan sebagainya. Saya megang uang sekitar 200.000 saat itu, yang bagi mahasiswa itu udah besar sekali.
ini bagaimana nih, saya jual itu satunya tuh modal 1.500, saya jual 3.000. Saya cari berapa bulan kemudian akhirnya dia ngehubungin saya. Alhamdulillahnya ngehubungin saya datangin langsung tempatnya, tempat kerjanya, dan saya kasihin uangnya. Saya bilang gimana kalau saya mau pesan lagi, bisa, hanya cuman barang lagi nggak ada. Nanti kalau ada yang pesan saya ngobrol ya. Iya, kata dia. Ternyata saya kan pasang terus tuh jualannya di blog ya. Dulu jualannya pakai blog ya, belum ada sosial media, paling Friendster ya, Facebook belum pakai jualan. Pokoknya saya jualannya pakai blogspot gitu. Dan belum tahu SEO, belum tahu internet marketing, digital marketing, belum tahu ya. Ini posisi saya belum tahu apa-apa, saya cuman modal niat, modal melakukan keinginan saya yang ditumpahkan di internet dan ide. Ternyata ada orderan lagi dari Aceh. Orangnya tidak bisa dihubungi. Saya datangi tempat kerjanya, katanya sudah pindah. Jadi entah kenapa ini orang ngilang-ngilang terus. Akhirnya saya menyerah dengan jualan itu dan berlanjut ke jualan yang baru. Mungkin sekilas jualan online pertama saya seperti itu. Jadi entah keberuntungannya, dulu kan belum ada yang jualan online, saya juga nggak tahu lah ada yang beli atau tidak, cuman saya tahu blog itu ada yang baca. Nah, karena blog itu ada yang baca, akhirnya saya coba untuk diposting saja, dan ternyata ada yang percaya, transfer. Saya pun kirim pakai Tiki zaman dulu ya, belum terkenal JNE. Jadi kenapa saya bisa digital marketing? Saya sudah mempraktekkan digital marketing itu dari tahun 2009. Sebelum saya tahu kenal itu yang namanya SEO, social media marketing dan sebagainya lah. Itu saya lakukan sendiri dan saya merasa itu cukup saat itu, dan punya keinginan lebih besar, mimpi yang lebih besar. Nah, nanti di next story sharing saya ini part pertama ya, bagaimana saya mulai jualan online itu betul-betul tanpa modal sama sekali. Pertama saya internet, jaga warnet, jadi internetnya itu di warnet, dibayar tapi bisa posting. Lalu barangnya saya dari kepercayaan dipinjemin, saya jualin, dan saya pun pegang kepercayaan itu amanah, karena uang itu ada amanah. Saya bayar ketika sudah laku semua. Dan betul-betul orang percaya transfer pada saat itu, karena masih jarang sekali penipuan online. Orang betul-betul transfer ke saya pun kirim barangnya, dan alhamdulillah sukses transaksi pertama dengan baik. Kalau nggak salah nominalnya itu 75.000 kalau seingat saya. Wah, benar-benar pada saat itu sama dengan uang jajan saya seminggu lah hasilnya. Jadi saya melihat, wah ini ada peluang nih. Nah, disitulah saya mulai tertarik untuk belajar lagi template blog seperti apa, berjualan di blog. Jadi di akhirnya itu saya mengerti, paham benar apa yang namanya membuat blog gitu ya. Oke, ini sekilas cerita pertama saya. Nanti akan lanjut lagi part selanjutnya, perpindahan saya menjual pin ke benda lainnya. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.